Tentu pencipta langit dan bumi nggak membiarkan dong hambanya yang suci ini dibunuh. Nggak mungkin. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31, iblis sudah datang, sudah dilemparkan keluar, akan dilemparkan keluar, kata Yesus, dari kubur. Dan aku harus pergi sebab penguasa dunia ini sudah datang, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Jadi jangan mimpi Yesus yang dibunuh, disalib, jangan. Karena Yesus sendiri melontarkan ucapan itu, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Tidak mungkin. Nah, upaya ini kemudian muncul kesaksian-kesaksian palsu. Makanya di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus berkata, Gubernur Pilatus berkata, orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, mereka membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 59, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Markus 14 nomor 1, mereka melakukan tipu-tipuan dan segala macam teteh bengek untuk supaya Yesus itu dibunuh. Termasuk tuduhan mempersamakan dirinya dengan Allah. Itu juga adalah kesaksian palsu. Kenapa? Karena hal itu di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, Yesus sudah klarifikasi. Dia ingin dilempari batu karena dia mengatakan dia adalah Allah. Apa kata Yesus? Hei, bukankah di dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Bukankah Musa juga adalah Allah? Keluaran 7 nomor 1. Jadi kesaksian-kesaksian kayak gitu itu palsu semua. Apalagi yang hendak kita cari? Dia sudah menyatakan dirinya adalah Allah. Ini adalah penghujatan. Itu kesaksian palsu. Siapa yang dekat dengan Allah, dia adalah Allah. Makanya orang-orang Yahudi itu disebut anak-anak Allah. Karena mereka mempersamakan diri mereka dengan hamba Allah. Jadi saudara, silakan dengan kaidah yang Anda bangun. Saya bisa ngomong? Ya, sabar. Silakan dengan kaidah yang Anda bangun. Yang pasti nebus dosa dengan manusia itu ajaran pagan. Tidak ada Yahudi mengajarkan itu, tak ada Yesus pun mengajarkan itu. Yang pada intinya yang Anda mengajarkan itu adalah sosok makhluk yang keluar dari kubur, yang datang kepada utusannya bernama Paulus. Dialah yang mengajarkan Anda untuk mengimani itu. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Sekarang kita lihat orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu berdosa, kalau ada orang Yahudi berdosa, cara mereka mengampuni dosa adalah dengan membawa domba. Domba itulah yang diperiksa harus tidak bercacat, tidak bercela. Kalau dombanya bercacat dan bercela, maka domba itu tidak layak untuk menghapus dosa orang itu. Jadi konsep pengampunan dosa dari dulu itu harus ada yang mati. Sehingga orang Yahudi harus membawa domba. Setelah dibawanya domba itu diperiksa oleh imam besar bahwa dombanya tak bercacat, maka orang Yahudi itu akan menaruh tangannya di atas domba itu, dan orang Yahudi itu akan mengatakan, harusnya aku yang mati, engkaulah yang mati. Dan saat itu maka semua yang benar dari domba itu masuk ke orang Yahudi itu, dan semua dosa orang Yahudi itu masuk ke domba itu, dan dia disembelih. Itulah bagaimana orang Yahudi itu dulu dosanya diampuni. Maka sampai sekarang mereka masih ada korban-korban begitu. Kenapa? Karena harus ada yang mati. Karena sudah dikatakan upah dosa adalah mati. Orang Kristen percaya bahwa Yesus itu sebagai domba, sehingga dia harus mati untuk menggantikan, membayar dosa-dosa itu. Dari situ konsepnya. Jadi itu diambilnya itu sebenarnya dari orang Yahudi sebenarnya konsepnya itu. Nah, makanya waktu dia dikenalkan dikatakan inilah anak domba Allah. Saya juga nggak tahu, ini mungkin saya salah. Kenapa teman-teman kita Muslim kalau naik haji harus pada hari raya kurban? Dan saat itulah dianggap dosa juga diampuni. Sama sebenarnya, orang Yahudi juga sama.
Cuman bagi orang Kristen mempercayai domba itu adalah Yesus. Tapi konsep pengampunan itu selalu ada yang korban. Kira-kira gitu. Iya, oke kawan. Jadi kalau kita berbicara mengenai kurban bagi Bani Israel, tamatnya kita mengkaji itu di dalam Imamat 4, Imamat 1. Dosa seperti apa yang harus korbannya kambing betina, siapa pelakunya yang korbannya adalah lembu, siapa yang berdosa sehingga kambing jantan yang harus jadi korbannya. Kita udah tamat tentang itu, udah paham betul. Yang jadi masalah ini dosa manusia ditebus dengan manusia ini, dengan mengatakan manusia ini adalah kambing domba. Ini menurut saya ini penistaan sebenarnya. Karena di dalam kaidah pengajaran orang Yahudi, Imamat 1 nomor 2, jangan kau katakan kepada Bani Israel bahwasanya kalau mereka ingin mempersembahkan kurban ya harus domba, kambing, sapi, lembu. Itu terjadi dan Yesus pun mengajarkan itu naifnya itu di situ tuh. Matius 8 nomor 4. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yang menggelikan kemudian adalah Paulus. Kenapa Paulus ini menggelikan? Karena ketika kemudian dia keluar dari Yerusalem mengajarkan Kristen, pulang ke Yerusalem, dia pun kembali mempersembahkan persembahan. Di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen, lalu bertobat dan mentahirkan diri dengan melakukan persembahan pengorbanan. Karena yang memerintahkan dia untuk mentobatkan dirinya dan mentahirkan dirinya dengan mempersembahkan persembahan adalah imam-imam kepala, para penatua, maka sudah pasti orang Yahudi memerintahkan persembahan hewan kurban. Kenapa Paulus ikut bertobat? Kenapa Paulus ikut berkorban lagi? Kalau ternyata Yesus sudah ada menjadi korban. Tapi faktanya, ya inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, tetapi Allah membalas kejahatan mereka dengan membuka aibnya dengan terpampang luas. Coba, silakan Anda sahabat-sahabat muslim utamanya, baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Bagaimana seorang Paulus bertobat dari mengajarkan makan babi, dari mengajarkan menyembah Yesus, dari mengajarkan tidak bersunat. Andai saja Paulus ini benar-benar menerima pengajaran paten, maka dia akan melawan orang Yahudi. Oh enggak, ngapain saya bertobat? Ini aku bertemu dengan Tuhanku dan mengatakan Tuhanku ya nggak ada lagi tuh Taurat, nggak ada lagi persembahan-persembahan itu kan. Tapi faktanya justru dia ikut berkongko bertobat di situ. Kemudian sedikit lagi, kalau korban manusia bernama Yesus ini betul, maka tidak mungkin kemudian Yesus menamai orang-orang yang ingin membunuhnya dengan anak-anak setan. Kita lihat di dalam Yohanes 8 misalnya. Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku. Berusaha membunuh. Kenapa kau berusaha membunuh aku, kata Yesus? Karena perkataanku tidak ada di tempat, tidak memperoleh tempat di dalam dirimu. Ini orang ini berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus. Kenapa kau ingin membunuh aku? Karena kamu tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Apa yang kulihat kepada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian itu juga kamu perbuat apa yang kamu dengar dari bapakmu. Siapa? Iblis. Jawab mereka kepada Yesus, Bapak kami adalah Abraham.
Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya, yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Coba. Kalau kamu anak-anak Abraham, ya tentu kamu mengerjakan pekerjaan Abraham. Tapi justru kamu kok malah berusaha membunuh aku. Artinya pembunuhan terhadap Yesus, usaha yang pembunuhan terhadap Yesus itu adalah usaha setan. Itu data itu. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Pekerjaan yang aku lakukan adalah menyampaikan kebenaran yang kudengar dari Tuhanku, dari Allah. Kenapa kau ingin membunuhku? Sedangkan pekerjaan-pekerjaan ini tidak dilakukan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami dilahirkan bukan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Apa kata Yesus? Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan malah membunuh aku. Itu kata Yesus tuh. Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bro, bukan malah berusaha membunuh aku. Sebab aku ini keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri loh, melainkan kehendak Dia yang telah yang mengutus aku. Lalu kenapa kau ingin membunuhku? Gitu loh. Ini bantahan Yesus, saudara. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus dan orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus adalah, ya mohon maaf, saya harus jujur, iblis lah yang menjadi bapak, mungkin gitu. Silakan. Oke, saya baca ya. Ibrani 10 ayat 10, saya baca pelan-pelan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semua itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi dalam buku Ibrani itu konsepnya itu jelas sekali. Memang dalilnya ditulis begitu. Itu makanya orang Kristen dari ayat ini jelas tak ada lagi korban. Makanya orang Kristen tidak lagi korban-korban lain lagi. Yang Paulus tadi, ada itu Paulus mengatakan begini, untuk memenangkan orang, kalau kita ketemu sama orang Yahudi, baiklah kita bersikap seperti orang Yahudi, tapi tidak ikut dalam dosa mereka. Itu bicara tentang kontekstualisasi. Contoh kayak saya, kalau saya ketemu sama orang lain, ya saya ikut dengan gaya mereka, tapi saya tidak ikut dengan dosa mereka. Jadi kalau Kristen itu sepanjang dikatakan dia Kristen, dia harus mempercayai pengampunan dosa itu dan kebangkitan itu. Dan memang ayat-ayat pendukungnya juga banyak. Tetapi ayat-ayat yang membingungkan juga banyak. Makanya orang Kristen sampai sekarang saya bilang tadi, ada yang oneness, Trinity, tetapi basic keselamatan itu memang harus ada kurban. Kira-kira gitu Bang Cuma. Oke, baik. Bang Cuma, boleh masuk dikit Bang Cuma, izin kalau boleh. Ya, setelah ini Bang ya, nanti jangan sampai saya lupa, soalnya sudah ngantuk ini. Ya. Setelah ini ya, nah, jadi gini, ketika saudara kemudian membantah pengajaran Yesus dengan Ibrani, surah Ibrani maksud saya,
Anda harus tahu sesuai dengan yang saya sampaikan nih. Bukan tahu sih, Anda harus ingat. Mungkin Anda lupa, saudara saya lupa. Buku Ibrani itu sampai hari ini tidak diketahui siapa penulisnya. Dan kemudian Bapak gereja ada yang mengatakan mula-mula, bapak-bapak gereja mula-mula ya di abad kedua, ada di antara mereka yang meyakini bahwasanya surah Ibrani ini itu ditulis tahun 67 Masehi. Ada juga yang berpendapat ditulis tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Artinya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, Anda mencoba untuk mematahkan pengajaran Yesus dengan surat-surat yang tidak jelas yang muncul belakangan. Itu fakta. Tak ada satu kekuatan di Kristen dari gereja manapun yang bisa menyatakan bahwa surat Ibrani itu ditulis oleh si fulan, si A, dan dia adalah murid Yesus yang telah mendengarkan pernyataan-pernyataan Yesus. Justru kalau saya lihat, saya geli bang. Maaf nih, mungkin karena saya muslim ya. Di dalam Ibrani yang Anda tunjukkan tadi, Ibrani 10, kalau Anda lihat nomor satunya itu ditertawakan sama orang Yahudi. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Kata siapa? Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ini celaka ini. Orang Yahudi itu diselamatkan. Bahkan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Loh, kok ini ada orang menulis seenak perutnya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Apa-apaan ini? Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dari dalamnya. Ini orang belajar dari mana ini nulis kayak begini? Ini nggak diketahui siapa penulisnya. Paulus juga bukan, Lukas bukan, Markus bukan. Tapi seketika dijadikan sebagai panduan oleh saudara Kristen kita untuk kemudian ingkar terhadap firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Itu tadi, sekali lagi kembali kepada yang tadi. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 12, apa kata Yesus kemudian di Matius 12? Angkatan jahat ini minta sebuah tanda, satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan lalu keluar, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi lalu keluar. Jadi hari ketiga keluar dari kubur. Itu angkatan jahat punya simbol. Apakah murid-murid Yesus percaya akan kebangkitan hari ketiga? Tidak. Tertulis di mana? Tertulis di dalam Lukas 24 nomor 9 sampai 11 sampai 12. Murid Yesus tidak percaya ketika datang orang-orang, guru kau tidak ada di kubur. Mana mungkin, kau menghayal, kata murid-murid. Meskipun mereka tidak percaya, Petrus bangun pagi-pagi sekali, lalu kemudian pergi di kubur. Dia hanya menemukan apa? Menemukan kain kafan. Lalu apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Artinya angkatan jahat tidak termasuk murid Yesus. Yang angkatan jahat itu orang Farisi. Siapa orang Farisi? Filipi 3 nomor 5, Paulus, orang Farisi. Angkatan jahat ini orang Farisi, dan angkatan jahat ini datang kepada saya bertanya, guru berikanlah kami satu tanda. Tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Makanya Yesus dalam Yohanes 12 mengatakan, aku harus pergi sebab penguasa dunia ini telah datang dan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ya keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, dialah yang membimbing kemudian Paulus mengajarkan tentang korban berupa manusia. Itu angkatan jahat. Ya, itu polanya itu seperti itu, Bang. Silakan. ya, itu kan tafsiran Bang Juma. Selanjutnya tadi mengenai buku Ibrani itu, jadi gini, orang Kristen percaya mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Kristen.
Karena kita percaya itu diilhamin. 40 penulis itu diilhamin dengan jarak 1500 tahun itu. Jadi sebenarnya kalau kita baca dari buku Kejadian, tidak ada yang bertentangan di situ sebenarnya, Bang Juma. Dari perspektif yang saya lihat dan yang kami lihat. Kalau Bang Juma melihat dari perspektif yang lain, silakan. Karena orang Yahudi juga melihat dari perspektif yang Bang Juma lihat juga, maka orang Israel juga sampai hari ini tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Walaupun dalam buku Daniel itu ada dikatakan tentang anak manusia di situ. Buku Daniel anak manusia itu melambangkan Tuhan, tapi orang Yahudi menafsir lain. Nah, jadi yang mau saya sampaikan, inilah buku dari mana kita percaya Yesus menebus dosa itu tadi dibukukan di buku Ibrani itu. Tadi Bang Zuma katakan itu belum tentu siapa yang nulis. Kita mempercayai ke-40 penulis itu adalah diilhami oleh Roh Kudus. Sehingga dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi yang memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini bicara kepercayaan. Kepercayaan itu susah dinilai. Jelas dikatakan ya kalau percaya memperoleh hidup yang kekal, kalau tidak percaya ya tidak memperoleh hidup yang kekal. Tapi kepercayaan kalau kita lihat kepercayaan orang itu kita nggak bisa nilai. Nah jadi iman kita memang berbeda. Kami mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, Dia mati bagi kami. Itu yang kami percayai dengan dalil-dalil yang kami lihat dalam Alkitab. Oh mungkin kita katakan, oh tapi kami lihat yang lain. Karena setan pun memakai Alkitab juga. Waktu setan itu menggoda Yesus, dipakai juga ayat Alkitab. Makanya dikatakan Roh Kudus perlu untuk menolong kita. Dari mana kita tahu itu? Dari buahnya. Buahnya itu dikunci dalam buku Galatia. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Matikan kameramu dulu, Olan. Jangan on cam dulu kau. Matikan kameramu dulu. Oh, Bang Jo boleh menambahkan, Bang Jo, saya Kristen. oh silakan. Ya, silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Suma dikasih kesempatan. Kalau tidak salah, 3 hari lalu saya diskusi dengan Bang Suma di pagi hari, dan Pak Suma sudah mengakui bahwa Isa dan Yesus itu memang beda, dan karena Yesus itu disalib ya. Nah, beberapa ayat ya dasar Alkitab yang saya ingin sampaikan untuk mencari kebenaran Yesus disalib atau tidak itu, dan sudah dijelaskan tadi oleh Bang Jo tentang dalam karya penyelamatan penebusan manusia dari kutuk dari dosa. Nah, ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama pernyataan Yesus sendiri, dan kemudian kesaksian malaikat ya, dan juga kesaksian para murid. Nah, pernyataan Yesus begini Bang Suma. Yesus berkata begini, Matius 20 ayat 28, Ia berkata begini, Anak manusia bukan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani ya. Bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau maksudnya begini Bang Suma, kalau Bang Suma gunakan pernyataan Yesus yang lain, maka harus konsisten menggunakan pernyataan Yesus yang lain juga. Karena Yesus sendiri berkata bahwa Ia menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian ya dalam Matius 26 sebelum Ia ditangkap untuk disalibkan, Ia berkata begini, Yesus sendiri berkata, ayat 26 dan ayat Matius 26 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Ia kepada murid-muridnya, perhatikan ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia yaitu Yesus akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi pernyataan Yesus itu sendiri. Dan seperti Bang Suma sudah kutip tadi ayat dalam Matius 12 dan juga tentang Yunus itu, sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikian juga anak manusia yaitu Yesus akan berada di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Saya pernah diskusi dengan beberapa orang seperti Pak Dance, dan ia membawa narasi ini. Dan bagaimana Yesus ada di dalam perut bumi? Tidak lain adalah ketika Ia mati. Dan pada hari yang ketiga Ia bangkit. Dan tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab secara khusus yang ditulis oleh saksi-saksi murid-muridnya yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan,
Yesus itu tidak mati dan Yesus itu tidak bangkit. Itulah berita Injil ya. Barang siapa yang percaya, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena amal kebaikan kita, karena anugerah Tuhan kita ditebus. Bukan dengan korban hewan, bukan dengan korban binatang, bukan dengan korban manusia yang berdosa, tetapi korban Dia yang tidak mengenal dosa. Karena dengan apa kita dibandingkan? Dengan hewan tidak, dengan sesama manusia tidak, karena manusia juga adalah berdosa, kecuali Dia manusia yang sempurna, meneteskan darahnya untuk pengampunan dosa. Itulah berita Injil. Sekian Bang Suma. Salam Bang Jo ya. Iya, baik. Jadi ada dua hal yang saya harus sampaikan di sini terkait dengan catatan Matius 20 yang Anda bacakan tadi. Ini narasi yang dibangun oleh penulis Matius. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, ini catatan penulis. Sehingga penulis kemudian mengatakan ini ucapan Yesus. Matius 9 nomor 9, ternyata penulis Matius ini bukan murid Yesus. Karena dia bukan murid Yesus, maka narasi dibangun di dalamnya boleh saja, sasa saja dia mau menuliskan apa. Saya sebagai Muslim melihat ini adalah narasi seorang pewarta yang kadang benar, kadang salah. Karena bukan firman Tuhan, tapi tulisan pewarta. Matius ini kan bukan murid Yesus yang menuliskan. Coba Anda lihat di dalam Matius 9 nomor 9. Jelas itu. Nah, ketika kemudian penulis yang bukan murid Yesus ini berkata, tetapi Yesus memanggil mereka, kamu tahu bahwa pemerintah, apa dia katakan, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Ini ungkapan yang muncul belakangan, bukan ucapan yang justru sesaman dengan Yesus. Kan udah aku bilang tadi di awal, Yesus berkata di kitab yang sama, dalam kitab Matius, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Bagaimana kalau yang datang kepada penulis Matius ini adalah penyesat yang mengaku Yesus itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Yang pertama, sabar. Yang kedua, sabar. Yang kedua, di dalam kitab yang sama pula, konon Yesus juga dituduh berkata, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Nah, di sini saudara, jelas dalam original teksnya ada tertulis grapo, artinya ada tertulis. Dengan kata lain, sebelum Yesus mengucapkan ucapan ini sudah ada tertulis tentang Yesus. Jadi tidak merujuk kepada perjanjian baru tertulisnya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, grapo. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Coba. Jadi kalau ada orang mengatakan nubuat sudah ada untuk pembunuhan Yesus, berarti Tuhan menubuatkan Yudas itu celaka. Tuhan menentukan Yudas ini celaka. Berarti Yudas ini adalah korban yang harus celaka karena adanya nubuat pembunuhan untuk dosa-dosa orang Roma, Yunani, orang Belanda, orang Kristen yang ada di Indonesia. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis. Yang tertulis pada saat Yesus berucap itu hanya perjanjian lama. Sedangkan di dalam Lukas 24 kalau Anda baca dengan teliti, di situ diterangkan di data nomor 24-nya jelas sekali, aku memang harus menggenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, mana di dalam kitab Taurat bahwa dosa ditebus dengan dosa dengan darah manusia? Ada? Enggak ada. Yang ada dalam Taurat, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang
benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bahkan dikatakan terkutulah orang yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Siapa yang makan suap? Yang celaka? Yudas. Kenapa jadinya Yesus yang celaka? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya tidak percaya kepada buku saudara ini, tapi saya jadikan sebagai referensi. Sebagaimana saya tidak percaya kepada buku matematika bahwa itu adalah firman Tuhan, tapi saya jadikan sebagai referensi ilmu. Begitu juga saya tidak percaya kepada kitab Matius ini sebagai firman Tuhan, tetapi saya jadikan sebagai referensi ilmu. Oke, Yesus sendiri yang berkata, aku harus pergi, anak manusia harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Berarti perjanjian lama. Dikuatkan di dalam Lukas 24 tentang Taurat. Nah, apa yang tertulis di Taurat? Adakah persembahan korban dengan darah manusia? Tak ada itu, Bang. Silakan. Makasih Bang Juma. Statement Bang Juma tidak percaya tentang Alkitab itu sebenarnya membuat kita tak perlu ada yang dibahas. Kenapa? Kalau memang Bang Juma nggak percaya, kita bahas apapun nggak ada gunanya, itu yang pertama. Jadi silakanlah, makanya kan di kita Muslim juga ada agamamu agamaku, agamaku, kira-kira begitu. Jadi maksud saya, tadi kita sudah berulang kali jelaskan dari kejadian itu, konsep yang Bang Juma bawa inilah yang dibawa oleh orang Yahudi. Maka orang Yahudi pun tidak percaya akan hal itu. Kalau sudah menyangkut kepercayaan, kita kasih dalil manapun tetap aja kita tidak percaya. Jadi tadi saya sudah bagi buku Ibrani, Bang Juma katakan buku Ibrani itu dipertanyakan itu, belum tahu soal pengarangnya, itu benar. Tapi kami mempercayai semua itu kejadian sampai wahyu itu adalah firman Tuhan. Dan bagi kami, karena ada ditulis begini, bagi orang-orang yang belum terbuka matanya, itu ada di Alkitab dikatakan, maka pembacaan kitab Taurat itu matanya terselubung sampai hari ini. Jadi memang banyak hal-hal kalau kita nggak lihat dari perspektif yang benar, dari cara yang kita percayai benar tentang penyelamatan dari kejadian sampai wahyu itu, memang agak susah. Contoh dalam buku Kejadian. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah yang mencari. Dan Allah bertanya kepada Adam, di mana engkau, Adam? Dan dari situlah konsep orang Kristen mengatakan Allah mencari manusia. Maka dikirimnyalah nabi-nabi. Nabi-nabi dikirim, banyak yang dibunuh. Terakhir, setelah diberikannya juga Taurat, penulis Taurat itu adalah Musa. Musa pun tidak sampai ke tanah perjanjian. Dia juga nggak nyampe. Akhirnya dibawalah Joshua. Joshua itulah sebenarnya nama Yesus. Jadi supaya bisa masuk ke tanah perjanjian itu membutuhkan Joshua. Yesus itulah juru selamat. Dari konsep itulah dibawanya. Jadi ada topologi dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Sebelum Yesus mati, dia bicara soal perjanjian lama hanya dua hal. Apa kata dia? Inti perjanjian lama itu hanya dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi itu mulai Kejadian sampai Maliaki itu menurut Yesus adalah kasih. Tapi setelah dia mati, waktu dia bangkit, dia ngomong kepada murid-muridnya tentang apa yang terjadi isi Kejadian sampai Maliaki. Apa kata dia? Dia mulai menceritakan tentang dirinya, mulai dari Kejadian sampai wahyu itu, sampai Maliaki itu. Maka di Kejadian apa? Waktu dikatakan harus ada domba yang dikorbankan, mulai katakan domba itulah melambangkan Yesus. Dan kalau kita pelajari semua perjanjian, Apa diturunkan, Bang? Bang Suma. Diturunkan itu namanya kena tombak biasa, wah. Nggak ada yang sengaja nurunin itu, enggak.
Oke, oke, oke. Bang Juma udah saya perhatikan selama ini sementara ngomong udah kayak gitu juga biasa itu bang. Oke. Izin sebentar aja Bang ya. Baru Silakan. boleh ya? Iya, jadi Silakan. gini, teman-teman harus konsisten. Kalau Bible itu sudah dipalsukan, alangkah baiknya jangan dikutip-kutip, diambil yang menguntungkan dan dihina yang tidak menguntungkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jelas di dalam Bible bahwa Yesus, sejarah tentang Yesus, keberadaan Yesus di bumi itu sangat jelas. Mulai dari lahir sampai ia terangkat ke surga, itu sangat runtut dan detail. Nah, oleh sebab itu saya sudah pernah diskusi dengan Suma bahwa ia sudah menyatakan bahwa Isa dan Yesus itu beda karena Isa tidak disalib, sedangkan Yesus disalib. Dan Yesus di dalam di dalam Bible itu jelas adalah korban penebusan bagi kami ya, bagi dosa kami. Itu yang pertama. Dan yang kedua harus dipahami mengapa kami menggunakan perjanjian lama ya. Itu karena satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Yesus sendiri menyatakan bahwa harus digenapi itu dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Harus digenapi segala yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi itu sangat detail, tidak dapat dipisahkan. Dan sampai pada saat ini Kristen tidak pernah mengubah kisah sejarah yang ada di dalamnya. Sangat konsisten dengan hal itu. Itu yang perlu dipahami. Dan oleh sebab itu ya Kekristenan sangat memelihara tentang apa yang ada di dalam Taurat Pentateuch dan semua itu sangat dipegang sampai saat ini dari sisi hukum-hukum moralnya. Nah, oleh kita sebab itu ya khususnya di dalam hal penyaliban ya kan ini banyak hal-hal yang berujung kepada istilahnya itu berusaha untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Saya pernah diskusi dengan Suma, siapa yang disalib sebenarnya? Beliau pun tidak tahu. Bahkan para ulama Islam yang berpolemik sesuai surat An-Nisa itu adalah kalian sendiri sebenarnya saudara-saudara Islam tidak tahu siapa yang disalib. Itu yang saya ingin sampaikan. Gantian, kan ya? Itu ya. Gantian ya. Ya sebentar lagi Bang. Dikit aja 1 menit boleh ya. Karena itu jujurlah, berdakwalah berdasarkan kitab Anda, kebenaran Anda, tapi jangan memaksakan kebenaran Anda untuk memutarbalikkan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Bible itu. Itu saja Bang. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kiranya kebenaran, jalan kebenaran, sang hidup itu, pemberi hidup kekal, yaitu Yesus Kristus, menghampiri kalian, memberikan hidayah bagi kalian. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Fandi ya. Jangan kemana-mana dulu bang, dengerin dulu. Saudara. Jadi apa yang Anda lakukan ini mental Belanda, mental penjajah. Anda minta kami kemudian berhenti membahas kitab saudara, tapi Anda mendoakan kami supaya diberkati sama Tuhan Anda yang keluar dari kubur itu kan lucu Anda saudara. Lucu Anda itu namanya. Jadi gini saudara. Untuk memberitakannya Bang. Maksud gini. Terus bang, dengerin dulu bang. Gantian Bang Juma lagi. Jadi anda punya tugas memberitakan, terus kami manut aja kayak orang yang di gereja itu. Manut Tuhan. Nah, makanya saudara gini. Kenapa saya menggunakan kitab saudara? Untuk menyadarkan saudara, kalau tadi yang turun itu kenapa? Ya udah, kalau Anda mengatakan Anda tidak percaya, kita nggak usah bahas. Tidak, bukan begitu. Agama Kristen ini agama syiar yang diajarkan kepada kami juga umat Kristen, umat Islam. Makanya muncul kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan agama, pendangkalan akidah, misionaris di mana-mana, melalui pendidikan, melalui kesehatan, melalui ekonomi. Kalian masuk ke semua sendi untuk kemudian memurtadkan kami. Maka saya menjelaskan bukan berarti saya percaya. Minimal Anda beriman kepada kitab tersebut. Seibarat Anda percaya uang palsu yang ada di tangan Anda itu sebagai uang asli, maka tugas saya yang tahu menjelaskan bahwa yang ada di tangan Anda itu adalah uang palsu. Jangan alergi dengan itu. Oke, kita analogi ya. Mana yang duluan, uang palsu atau uang asli? Yang duluan itu adalah uang palsu bisa, uang asli bisa. Lah,
inilah teorinya Islam bertakiyah. Loh, kok Bahwa bertakiyah? uang palsu duluan, baru uang asli. Bagaimana ceritanya orang mau mencetak? Sabar dulu kawan, sabar dulu. Ya, silakan. Ketika Bank Indonesia ingin membuat uang pola baru, itu tidak seketika itu jadi. Ada masa percobaan yang harus ditempelkan ini garis-garisnya, warnanya, gambarnya, fotonya. Itu ada masa pencobaan, masa di mana mereka melakukan pencobaan sampai kepada fixnya untuk kemudian menentukan uang seri baru. Nah, kalau Anda masih masa pencobaan, belum pada bentuk yang aslinya, dicetak sebagai uji coba, Anda pakai belanja, Anda menggunakan uang palsu. Itu maksudnya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan duluan yang asli daripada yang palsu, sekarang saya tanya kepada saudara, kitab Anda yang asli ada nggak kata Allah di dalamnya? Teks aslinya Iya, ada nggak? tidak ada. Tidak ada. Mana duluan yang ada teks asli, yang tidak ada teks asli Allah, dan yang belakangan muncul ada teks Allah? Mana duluan? Oke, mana yang duluan? Kristen, Arab, atau Islam? Bukan itu. Kulatnya ke bukan begitu, saudara. Anda kan bertanya yang dulu, Anda kan mengatakan yang duluan itu yang asli. Sekarang saya tanya, kitab yang lebih dulu tidak ada nama Allah dengan kitab Kristen yang dalam bahasa Yunani yang lebih dulu tidak ada kata Allah, dengan kitab Kristen yang muncul belakangan yang ada kitab Allah, mana yang lebih dulu? Yang ada kata Allahnya atau yang tidak ada kata Allahnya? Itu masalah terjemahan, Bang Sumang. Enggak, saya tanya mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Nah, inilah cara-cara kalau anak Dajjal berdiskusi kayak gini. Mana lebih dulu? Kitab Anda yang tidak ada kata Allah atau kitab Anda yang ada kata Allah? Mana lebih dulu? Ini Bang Suma, teks asli dalam Saya tidak tanya teks asli. Saya bertanya tentang adanya penambahan kata Allah. Mana lebih dulu, yang tidak ada kata Allah atau yang ada kata Allah? Mana lebih dulu? itu berbicara tentang penerjemahan. Saya tidak tanya tentang asli. penerjemahan. Saya tanya mana lebih dulu, Bible yang ada kata Allah atau Bible yang tidak ada kata Allah? Mana lebih dulu? Maksudnya Bible yang mana? Loh, memang dari dulu memang dalam bahasa Yunani ada kata Allah? Tidak ada. Tidak ada. Mana lebih dulu dengan yang ada kata Allah? Yang tidak ada. Tidak ada. Berarti yang ada kata Allahnya itu palsu kan? Tidak palsu. Kok tidak palsu pula? Tapi itu terjemahan. Itu penerjemahan. Dari kata apa Anda terjemahkan menjadi Allah? Dari kata Elohim. Theos. Elohim itu artinya dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Arab. Iya. Allah. Allah. Ilahun itu dalam bahasa Arab. Terus? Nah, kenapa ada kata Allah? Iya, karena penerjemahan, bro. Dari mana kata Allah? Dari mana kata Allah? Nah, itu penerjemahan. Iya, penerjemahan Ya, dari kata apa? Gini, bro, harus pelajari bagaimana sejarah penerjemahan. Ya, Jangan ajarin saya, Cak Ayu. Jangan ajarin saya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai mana duluan, mana belakangan, lalu itu menjadi bro, dasar sampai pijakan Anda sekarang. menjadikan palsu, berarti Sampai Bible Anda palsu. Karena Sampai yang pertama sekarang tidak ada Kristen. kata Allah, sekarang ada. Yang dulu Sampai tidak ada sekarang. kata Allah, sekarang ada. Berarti yang sekarang ini palsu. iya buat Anda ya. Maksudnya begini, Bang Suma. Anda mengatakan pernyataan itu. Gini Suma, sampai sekarang Kristen Jazirah Arab itu tetap menggunakan kata Allah dan di sana Itu tidak di Arab, itu di Arab, ini di Indonesia. Nah, justru Islam itu sumbernya dari Arab. Kenapa di sana tidak dipermasalahkan? Ayo. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalau Anda mengatakan bahwa Kristen di Arab itu menggunakan kata Allah, dari Ya. bahasa apa ke bahasa Arab? Itu dari bahasa Aramaik. Hah? Apa di dalam bahasa Aramaik?
apa yang ada di dalam bahasa Aramaik diterjemahkan ke dalam kata Allah? Ya, itu banyak diambil dari Apa? Satu aja, satu aja. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah pembohong. Satu aja. Ini Apa? semua ini Apa, saudara? menggunakan kata teos saja gitu ya. Ya, teos dalam bahasa Arab apa? Saya tidak tahu dalam bahasa Arab, tapi Ya. diterjemahkan dalam kitab. Allah Ya Allah. Teos dalam bahasa Arab itu Rob atau Ilah. Iya, Rabbilah. Kenapa larinya ke Allah? Nah itu mau digunakan di sana. Panda-pandaian. Itulah Jadi- hebatnya kalian ini. Jadi semua tidak percaya teos. Saya tidak percaya Teos. Teos itu dewa. Tahu artinya teos kan? Tahu? Teos itu artinya dewa. Oke. Tahu dalam secara akademik apa itu ateis? Ateis, orang yang tak Artinya bertuhan. tidak percaya dewa, tidak percaya Tuhan. Iya, Jadi betul. kamu ateis gitu loh. Kenapa saya ateis? Apa Ya karena hubungannya tidak saya? percaya dewa, tidak percaya Tuhan. Itu namanya generic name. Nah, Tuhan saya namanya Allah. Nah itu bagi Anda. Nah, tadi Anda katakan saya ateis. Kan gila Anda ini. Kan kamu katakan tadi tidak percaya dewa, tidak percaya Lah, dewa. saya memang Yang tidak itu- percaya Teos karena Teos itu sembahan orang Yunani. Itu dewa. Nah, oke, bahasa ilmiah dari tidak percaya teos apa? Tidak percaya Teos, ateis. Nah, berarti Anda teis, oke? Lah, saya percaya kepada Allah. Ini ketahuan anak Iya. Dajjal ini, anak Dajjal lucu. Anda banyak belajar, bro, supaya tahu ateis itu artinya tidak percaya Tuhan, tidak percaya teos. Ya, itu istilah dari mana? Itu istilahmu, itu istilahmu. Kalau saya dengar, kalau saya hanya mengenal kata kafir. Gak usah kau lari kemana-mana. Sekarang yang kamu harus jawab ini adalah dari mana kau ambil kata Allah? Itu penerjemahan. Terjemahan dari mana? Gini, Terjemahan bro, dari gini, kata bro. mana? Terjemahan dari Gini. mana? Itu dari bahasa Melayu, ya, dari Arab, Melayu, dari Melayu. kemudian Indonesia. Melayu, Melayu pula. Bahasa serapan. Inilah kalau mencuri dari Yahudi, mencuri juga dari Islam. Gini, Oke, nafas Allahnya berapa huruf? mencuri dari Islam, mencuri dari nafas Allah. Allahnya berapa? Udah, Mending kamu turun aja, udah, bro. kamu Kamu gak ada turun. ilmu. Kamu Turun cebok aja. sana, cebok pakai dedak. Jangan belum Mas Pandi, mana nih Mas Pandi? Udah turunin, anak Pandi, Dajjal ini turunin. Turunin dia, Pandi. Gak ada ilmu ya. Enggak bisa kawan, kawan kita hanya akan saling menyakiti kalau Pandi berdiskusi. turunin dia, gak ada ilmu. Gitu. Gak ada ilmu dia. Gak usah, mending Anda ke gereja lagi pelototin pendeta gitu. Belajar lagi lah menerjemah yang baik. Belajar jujur lah dalam diskusi itu intinya. Jujur itu lebih terhormat loh daripada membulat muter-muter kayak tadi. Itu intinya. Oke, teman-teman sekalian, saya kira kita tidak perlu perpanjang ya kepada orang-orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kepada orang jahil, karena Allah juga melarang kita berdiskusi dengan orang jahil, orang bodoh ya. Mending kita turunkan daripada kita teruskan, daripada nanti kita hujat-hujatan, caci maki. Baik kita turunkan saja, suruh dia cebok pakai dedak, itu udah cukup. Ya, teman-teman. Yang nggak jujur. Betul. Ya, silakan. Silakan. Silakan, Dek. Mana hostnya nih? Gak ada hostnya. Siapa host ini gedein tuh? Aku nggak, bukan moderator nih. Mana nih hostnya nih? Wah nggak nampak nih. Host tidur ya, udahlah. Kita baca aja di dalam Yohanes 20:17. Apa yang dikatakan? Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudara aku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada ini yang mereka bawa ya. Allahku dan Allahmu ini yang mereka bawa ya. Padanan katanya, apa yang dibilang tadi orang Aram pakai kata Allah. Ini padanannya. Qala laha Yesua. Nah,
La talmisini li inni lam as'ad ba'da ila abi walakin adhabi ila ikhwati wa qawli lahum inni as'adu ila abi wa abikum wa ilahakum wa ilahakum. Berarti ilah ya. Nah, ilahun. Nah, mereka ekstrak kata ilahun menjadi Allah. Mereka ekstrak kata ilahun menjadi Allah. Itulah kebohongan-kebohongan kata Bang Jumai siapa tadi? Anak Dajjal. Bener ya? Geril Dajjal nih, kita gedein lagi lebih gede nih. Ekstraknya as'adu ila abi wa abikum wa ilahi ila hukum. Oke, nah. Terima kasih banyak. Ada pertanyaannya Bang Yuma, cakep banget itu. Membuat dia nggak bisa menjawab antara asli dan palsu, antara yang menyontek dan tidak, mengenai penggunaan kata Allah itu gitu. Kenapa tiba-tiba di terjemahan ada, kalau tadinya nggak ada, itu dia nggak bisa. Jadi mulai nggak jujur di situ. Mestinya kalau diskusi itu jujur, supaya lu berilmu, tetap menjadi Kristen yang baik. Oh iya Bang Yuma ya, saya baru tahu loh ilmu kayak begini. Selama ini aku nggak pernah diajarin loh. Nah itu, begitu dong kalau diskusi. Menerima kenyataan, supaya cepat kelar. Jangan bulat. Sudah tidak bisa apa-apa ya, muter-muter, akhirnya apa? Kemana-mana memancing, supaya hujat menghujat. Nah ini kalau udah begini di-cut, selesai. Itu kira-kira. Mungkin waktunya istirahat Bang Yuma. Udah jam 3 di sana. Gimana? Tutup ya? Iya kan, silakan dimonitor, silakan. Ada Daman bisa ditutup sekalian. Biar Bang Yuma bisa istirahat juga. Hostnya dulu mana tahu host yang ditinggal sendiri. Iya, tadi bisa besar-besarin sama host. Mana hostnya? Atau kalau ada moderator di bawah, terserah. Enggak, kalau misalnya teman-teman kita masih mau lanjut, silakan aja. Di sana kan masih jam 2, Bang Andi, biarkan saya baring-baring sejenak kan gitu. Nah itu ada moderator Bang Jibril. Ya silakan. Itu Bang Jibril gimana nih? Ini pada mau lanjut gitu kan? Namun ini dinaikin orang Bang Jibril, silakan Bang Jibril. Moderator nggak bisa menaikkan dirinya sendiri. Itu dia. Kita yang di sini nggak bisa naikin orang. Nggak bisa berbuat apa-apa atas diriku. Iya, nggak bisa. Moderator itu nggak bisa naikin orang, nggak bisa naikin diri sendiri. Iya juga ya. Harus ada moderator kedua Bang Andi, baru bisa naikin dia. Harus ada moderator dalam room ini. Iya, moderatornya harus 2 baru bisa. Halo Bang Brodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ya mau menyanggah 5 menit Bang. Menyanggah, Abang? Enggak apa Bang. Nggak usah lah Bang, nanti monolog lagi kita. Doa alinea ketiga dari Undang-Undang 1945 nggak pakai nama Allah, mungkin mereka nggak akan pakai nama Allah. Dan mungkin kalau di Indonesia nggak, di Pancasila nggak ada ketuhanan yang Maha Esa, mungkin mereka akan bilang nggak ada Tritunggal, mereka bilang akan Tuhan itu ada 3. Paling tujuannya ke situ. Jangan terlalu jauh lah Bang. Oke Bang. Nanti kalau ada OTN-nya naik, kita diskusi. Oh iya. Iya saya pengen bilang gitu aja Bang. Mungkin kan kalau Iya. Ustaz kan bilang nggak pandai. Saya pengen bilang. Dulu saya waktu SD Bang, saya selalu disuruh membaca pembukaan itu. Terutama di alinea ketiga masih apa lah Bang, bahwa apa? Berkat rahmat Allah, ya. Kan gitu ya Bang. Iya betul. Masih ingat nggak Bang? Ada nggak yang masih hafal ini alinea ketiga nih Bang? Berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya itu ya kali ya. Lupa gua. Ada yang hafal nggak alinea ketiga pembukaan? Gua jadi lupa, blank. Kok blank?
para penerjemah gereja itu Allah itu dianggapnya Tuhan kali. Oh, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ya benar tadi itu, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maka jadi kita lupa ya. Mereka bukan kata Allah di dalam Bible mereka. Intinya abang, benar nggak Bang Daman? Intinya para nabi itu berserah diri kepada Tuhan, berserah diri. Semua para nabi itu nggak ada yang angkuh. Ya, jadi para nabi itu menjadi contoh suri tauladan di zamannya, mengajarkan kepada kaumnya untuk berserah diri kepada Sang Pencipta. Itulah yang disebut Muslim. Jadi orang yang berserah diri kepada Tuhan Muslim. Semua para nabi begitu. Nggak ada itu para nabi menyembah berhala, nggak ada. Justru para nabi itu memperkenalkan sembahan yang benar itu, Sang Pencipta alam semesta, dengan berbagai keadaan tertentu, tentu dengan syariatnya masing-masing, dengan bahasa kaumnya. Begitu sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya naik di room Orka, dia bilang katanya Al-Quran kita itu kitab setan. Apa? Al-Quran kita kitab setan katanya. Jangan-jangan dia yang setan kali, Pak. Dia kemasukan setan itu. Iya, Tuhan kita dibilangnya iblis. Dia tuh yang iblis kalau itu. Nggak apa-apa, Bang. Makanya jangan naik di room-room kayak gitu, Bang. Kalau nggak sanggup mengkanternya. Ya udah diturunin. Udah, saya mau bilang, seandainya abang nggak kesana dan nggak naik, kira-kira ada nggak pernyataan-pernyataan itu? Ya pasti nggak ada kan? Salah sendiri siapa suruh kesana. Anda yang naik berarti dia nggak menolong. Ada Anda yang mempunyai hak jawab. Mending kalau Anda bisa lurusin. Itu pun kalau Anda lurusin dengan ilmu, mending dia dengerin. Karena orang yang demikian itu udah sulit untuk diskusi. Dia ngomong pasti dia nggak mau dengerin. Apalagi bukan di orang Muslim. Nah pasti dia yang berkuasa. Gitu. Jadi hindarilah ya. Oke. Oke, kita sapa dulu. Halo Bang Franciscus, selamat malam. Bang Franciscus, tidur dia. Wah, tidur dia. Single France-nya man. Nggak ada ini. Betul dia. Halo, selamat malam, Bang Batavia. Bang Batavia. Ngorok ini naik. Ngorok juga. Mulutnya ketinggalan di bawah. Besok aku hari bahagia. Benar. Kenapa Bang Andi? Aku ketemu orang yang selama ini aku rindukan. Siapa Pak Ang? Adalah Pak Ang. mudah-mudahan aku bisa sholat maghrib berjamaah dan beliau menjadi imam. Mudah-mudahan dapat ya maghribnya, masya Allah. Besok insya Allah ada deh. Ini termasuk guru saya, panutan saya. Dia berasal dari Burundi. Dari Burundi, Mas Daman. Burundi itu mana? Burundi, India. Halo Bang Bangkong. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Bangkong? Bang Juma lagi aktif bang. Coba disapa, mana tahu masih aktif. Assalamualaikum Bang Juma. Joma aktif di tempat tidur, Bang. Oh,
ada ini mau nanya. Bang, Mau nanya apa bang? tapi pertanyaannya kayaknya coba saya tanya aja. Coba begini loh, sebelum bertanya, coba tanya diri Anda sendiri dulu, apa sudah bisa Anda bertanya? Coba tanya dulu diri Anda. Ini nih ya kan mau nanya soal yang disalib tuh. Ini ada teori yang mengatakan begini, bahwa yang disalib itu kan katanya Yudas. Udahlah, nggak ada yang tertulis dimanapun Yudas disalib kecuali penafsiran. Udahlah bang, jangan menafsir. Nggak ada dimanapun kecuali tafsiran ya. Berarti itu bisa jadi benar. Yang jelas Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat. Itu intinya aja kalau sebagai muslim. Nggak usah lo siapa yang disalib. Kalau udah nggak ditulis di dalam Al-Quran, ya nggak usah di area publik. Kecuali kajian akademik di kampus boleh lah. Tapi jangan dipakai di room di sini gitu. Jadi perdebatan nanti. Nanti kalau susah membuktikan, dari mana lu ambil itu kan? Ya nggak man? Ditanya, dari mana? Kau berilmu apa? Nah, nanti diterangin begini panjang lagi urusan. Nah, ini ya kajian kampus boleh lah ya. Iya. Ya kalau kita membahas masalah penyaliban, kalau sistem logikanya, otomatis orang akan mencatatkan segala sesuatu yang terjadi. Misalnya kenapa sejarawan ada mencatat penyaliban itu terjadi? Ya karena itu memang ada di depan mata mereka. Tapi kepada sesuatu yang diserupakan, andaikan yang diserupakan itu diungkapkan, maka penyaliban nggak akan terjadi. Pada ngejar tuh yang diserupakan. Paham maksudnya? Jadi yang diserupakan ya disembunyikan lah, ya dirahasiakan lah. Yang disalib aja yang dicatat. Siapa yang disalib? Yaitu yang kita tahu bahwa itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Quran itu benar ya. Jadi kita tuh sebagai muslim diajarkan itu jangan mencari siapa yang disalib. Tapi iman kita adalah Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh, tidak disalib. Sebatas itu ilmunya aja. Jangan mempersulit diri. Misalnya andaikan saya menyembunyikan Bang Handi ya kan, memalsukan, mohon maaf kata-kata, pembunuhan Bang Handi. Bang Handi yang selamat nih bareng saya. Yang orang catat yang babak belur itu, yang udah dimutilasi itu siapa? Katanya Bang Handi. Namun apakah itu Bang Handi yang sebenarnya? Tidak. Tapi Bang Handi yang di mana? Ya sama saya. Udah saya lindungi. Apakah saya harus mengungkapkan rahasia itu? Ketika kemudian saya ungkapkan rahasia itu, maka yang mayat tadi yang diyakini Bang Handi, justru saya yang akan dicari. Bang Handi akan diuber-uber lagi. Bang Handi akan dicari lagi. Itu analoginya. Kenapa sampai sekarang Allah rahasiakan? Namanya juga diserupakan. Disebutkan Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Arti menonton itu apa? Dari kejauhan menonton hal tersebut. Kalau diungkapkan, penyaliban nggak terjadi. Orang ngejar yang nonton tadi itu. Paham ya? Gitu. Bener, kalau di Al-Quran itu nggak boleh menyebut nama, nanti berisiko kepada umat Islam sendiri gitu loh. Bener. Jelaskannya. Gitu. Kecuali ada nama memang harus disebutkan, itu pun bukan nama pribadi, yaitu Firaun ya, bolehlah disebut itu. Karena memang nggak ada baik-baiknya, makanya nggak ada manusia di muka bumi ini memberi anaknya namanya Firaun. Ada nggak? Saya belum pernah loh mendengar ada manusia memberi nama anaknya Firaun. Ada nggak? Nggak ada. Nah, tapi kalau menyebut nama lain, nah berbahaya dong. Apalagi nama yang disebut yang tadi itu. Kira-kira gitu teman-teman. Halo, assalamualaikum Bang Mark United. Ada tamu. Halo, Bang Mark United, Bang Zaverio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau pingin bicara sama Bang Handi, Bang Suma. Maksudnya setiap mereka live saya ikut terus. Saya suka. Ya, Bang Handi sama Bang Suma dan yang lain-lain.
Itu saya sama bilang bang. Saya nggak diajak, saya diem. Ya karena bang siapa ini Bang Daman baru saya lihat. Kalau Bang Handi sudah sering. Setiap Bang Handi beliau live sama Bang Zuma, saya lihat juga. Saya ikuti terus sampai subuh biasa. Bang Zuma Selama mungkin sudah istirahat. pantesan kalau saya lagi jalan, ada yang membayang-bayangi saya. Ternyata lu yang ikutin gua. Iya, Oh, ya, ya, ya. Baguslah. iya kena. Minum kesedar. Dari Sulawesi saya kena. Kenapa, Man? Enggak, Saya kesedak dia. Lagi-lagi minum kesedak. Ucapkan salam ke Bang Dino. Bang Dino mantau di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dino. Ucapkan ke Bang Dino. Halo, kenapa mic? Berisik Bang, Pak Muhammad. Aduh, Bang. Santai dulu. Itu kok kayak gitu profilnya tuh oten tuh. Halo Bang Zafirio. Bang Zafirio. Bang Zafirio. Nah, ini tinggal mulutnya di bawah nih. Oh, Bang Muhammad Islam kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain noten, rupanya bukan. Bukan, Islam dia. Ya itulah indahnya Al-Quran ya. Jadi ada batas-batas yang perlu kita bahas. Karena manusia itu terbatas. Jadi jangan melampaui. Jangan Anda lebih pintar daripada yang menciptakan Anda, bahaya loh itu. Karena ada hal-hal tertentu itu nggak bisa dijelaskan secara sains, seperti tentang roh, hal goib. Nah, hal goib itu kita diberi pengetahuan hanya sedikit. Tapi kalau ada orang pintar tentang yang hal goib, berarti mengingkari Al-Quran juga. Bener nggak, Pan? Benar, makanya Al-Quran titipkan alif lam mim, Allah titipkan kaf ha ya in shad, Allah titipkan alif lam ra. Artinya itu apa? Para ulama menjabarkan semuanya bermakna wallahu a'lam. Namun faedah ataupun esensi daripada alif lam ra, alif lam mim, Allah menyadarkan kita apa yang Allah rahasiakan, maka jangan coba kau ungkapkan. Engkau tak akan punya ilmu sampai ke situ. Buktinya, coba engkau tebak alif lam ra. Apa artinya? Alif lam mim, apa artinya? Artinya apa? Itu adalah bentuk penyadaran apa yang Allah rahasiakan dalam keghaibannya. Jangan coba engkau terka. Itu aja. Halo, Kak Zulyun? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Zulyun. Mau tanya sama Bang Daman. Oh iya, boleh apa? Mau tanya aja, Bang Daman sama Alfi itu orang yang sama ya? Aku dan Alfi adalah satu, Kak. Sebab suaranya mirip saya dengar. Oh iya? Masya Allah. Iya, aku dan Alfi adalah satu. Dia perjanjian lama, saya perjanjian baru, Kak. Ketawa Kakak nih. Itu aja. Iya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daman malam cerdas mancing menjuril. saya perjanjian baru, Alfi perjanjian lama. Itu dia. Mana lagi nih? Oten. Daman malam cerdas. Jibril. Oke. Aduh, Bang Jibril nggak ada yang bisa naikin lagi. Halo Bang Kaito. Tidur lagi. Ya.